Perkenalkan, nama saya Putu Yasa. Saat ini saya sebagai web developer dan bekerja di salah satu perusahaan di Bali. Pada sesi ini kita akan membahas salah satu desain pattern yang banyak digunakan di Laravel, namanya itulah Laravel Repository Pattern Design. Kenapa teman-teman perlu repository pattern? Biasanya cenderung fungsi dari repository pattern ini adalah memisahkan antara business logic dengan query logic. Jadi, repository pattern ini yang akan berhubungan dengan query dan data resource teman-teman. Mungkin di benak teman-teman terbesit seperti ini, kenapa tidak kita tulis semua query di model gitu? Ya, itu seperti yang saya dengar dulu, namanya adalah God of Model, di mana kita menuliskan semua query di dalam model gitu. Jika project teman-teman sudah mulai besar, dan teman-teman semua menulis query di dalam model, nanti di model akan menjadi banyak kode program, dan next kedepannya maintenance-nya agak-agak sulit juga, karena di dalam model kita menuliskan selain query juga menuliskan relasi data itu. Jadi dengan adanya repository class ini kita bisa memisahkan. Tadinya kita bisa fokus di model, kita tuliskan relasi-relasinya, di query-nya kita tulis di kelas repository. Itu tujuan kenapa adanya repository ini gitu. Mari kita buat project baru di Laravel. Saya mungkin buat project baru. Oke. Oke, teman-teman bisa membuat project baru ya. Projectnya selesai dibuat, silakan buka project teman-teman, gunakan text editor yang teman-teman miliki gitu. Di sini saya menggunakan PHP Storm karena sudah terbiasa dengan PHP Storm dan juga sangat dimudahkan membangun project Laravel menggunakan PHP Storm. Tidak perlu menginstal banyak extension. Oke, sekarang teman-teman bisa setting dulu projectnya biar terkoneksi dengan database. Nanti karena kita simulasinya banyak menggunakan database. Untuk cara konfigurasi database mungkin saya percepat karena saya anggap teman-teman sudah bisa mengkonekkan Laravel dengan database. Di sini saya sudah selesai mengkonekkan database. Kita coba migration. Sebelum migration kita buat dataset dulu menggunakan factory. Di sini kita gunakan factory. Migrate. Oke, sudah. Saya cek database-nya. Oke, sudah ya. Di sini kita sudah punya tabel user dan sudah juga ada isinya. Oke. Pastikan teman-teman sudah mengkonekkan Laravel dengan database-nya dan berhasil membuat dataset ya. Oke, kita akan membuat yang pertama itu repository, kita buat sebuah folder namanya repository. Teman-teman bisa buat folder lagi. Saya katakan di sini karena tabelnya user, saya gunakan user. Di sini saya membuat pertama interface dulu.
Ini saya menggunakan interface, lalu saya buat implementasinya. Implement. Nah, kenapa sih kita perlu buat interface sama implement? Karena nanti interface-nya kita akan bind ke kelas implement, jadi nanti next time yang kita panggil itu adalah kelas interface-nya, bukan kelas implement-nya. Kenapa? Nanti ketika ada perubahan, kita tidak perlu lagi, misalnya di controller yang memanggil interface, tidak perlu lagi kita rubah di controller. Jika ada perubahan di implement, kita cukup merubah di implement, ataupun kita ingin merubah total kelas implement, bisa saja. Yang penting kita sudah punya kontrak di interface, jadi kita tidak perlu merubah banyak kode yang mengkonsum user repository ini, gitu. Oke, sini kita implement dulu user repository. Lalu kita bind di provider. Sini kita buka Laravel dulu. Di sini kita menggunakan container. Oh, ini dia. Kita menggunakan bind, ya. Tuliskan di register. App bind. Pertama interface-nya, lalu dengan implement-nya. Sudah. Sekarang ini sudah di-bind sama kelas implement-nya. Misalnya kita ingin nulis get data by user ID, ya. Mungkin get by user ID, di mana kita ada parameter ID-nya 1. By ID. Oke. Kita tambahkan di sini. Oke, kita akan memanggil modelnya. Nanti user repository ini akan memanggil model. Jadi kita menggunakan dependency injection dari Laravel itu sendiri. Teman-teman bisa baca di dokumentasinya Laravel, di Laravel container. Jadi kita memanggilnya via constructor, karena modelnya sering dipanggil soalnya. User model. Sorry. Di sini kita buat private dulu. Oke, jadi cukup kita panggilnya seperti ini. Model where ID-nya. Oke, tinggal first. Oke. Udah. Lalu kita buat satu controller. Sorry. Kita buat satu controller. Oke. Sama juga kita memanggil user repository menggunakan dependency injection. User repository. Nah, kita bisa panggil
Di sini namanya mungkin find user ID. Kita bisa parsing ID-nya. Nah, nanti kita minta datanya dulu, mungkin namanya result. Kita panggil get by user ID, kita tambahkan ID-nya. Nanti kita return, kita karena simulasi saja, kita menggunakan JSON ya. JSON, kita katakan lah ini sudah sukses, formnya itu 200 dan datanya itu ini. Oke. Oke. Nah, segini. Jadi controller akan memanggil interface-nya secara otomatis. Ketika controller memanggil interface, akan di-bind langsung ke kelas implement-nya. Gitu. Jadi nanti seandainya ternyata implementasinya berubah, jadi teman-teman tidak perlu lagi ngerubah yang ada di controller, karena sudah pasti controller memanggil interface yang memiliki kontrak. Oke, kita baru di sini route slash user ya. Terus di sini lah ID-nya. Oke, ini kita auto import aja. Baru kita lihat metodenya. Di sini adalah find by user. Saya menggunakan Postman. Oke, kita tes. Siap, datanya sudah tampil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat query di dalam kelas repository. Lalu mungkin teman-teman akan repot ya ke depannya, kenapa ada kelemahan juga bila kita menggunakan repository pattern, yaitu kita menulis kodenya terlalu panjang, terlalu banyak, terlalu lama gitu. Kenapa? Karena kita sudah buat model, kita buat controller, kita buat lagi kelas baru, interface, sama dengan dan juga implementnya. Tetapi next time jika teman-teman perlu, ini apapun yang ada di repository, di kelas user repository, bisa teman-teman panggil di controller. Tetapi ada juga cara agar teman-teman tidak capek-capek membuat kelas repository ini, biar kita bisa membuatnya melalui artisan gitu. Lalu gimana caranya? Mungkin teman-teman bisa mengunjungi GitHub saya. Ya. Ada namanya Laravel repository dan dengan service gitu. Jadi kita di sini menggunakan hanya repositorinya saja. Jadi di sini teman-teman cukup mengetikkan PHP artisan make repository, nama repositorinya otomatis nanti akan digeneratkan 2 file, 1 interface dan 2 repository, dan sekaligus sudah otomatis di-bind dengan di provider gitu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi capek-capek menuliskan di provider. Ya, kita coba gunakan, kita hapus dulu. Yang tadi kita hapus, yang repository juga kita hapus. Oke, package-nya sudah terinstall. Kita lanjutkan mempublish config-nya. Oke, sudah. Nah, untuk membuat
kelas repository, cukup teman-teman ketikkan artisan komen make repository, nama repositorinya saya katakan user. Oke, nanti otomatis dari komen tersebut akan membuat dua file di sini untuk interface dan juga implementnya. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah repository, nama repositorinya itu sama dengan nama modelnya. Katakan di sini modelnya adalah user. Terus teman-teman tadi buat PHP artisan make repository user, maka otomatis di kelas implement ini akan langsung dibuatkan si script ya, langsung diinjeksikan ke konstruktor teman-teman nama modelnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi membuat nama model gitu. Tapi ketika teman-teman ternyata modelnya berbeda, teman-teman bisa rubah nama modelnya apa gitu. Seperti itu. Nah, dengan artisan komen ini tentunya teman-teman akan menghemat waktu untuk membuat kelas repository. Selanjutnya kita lakukan seperti yang tadi, yaitu kita membuat function di interface-nya. Tadi itu fungsinya get user ID. Oke, get user data dari ID. Oke, terus kita implement method yang tadi, terus kita returnkan model where atau lebih simpelnya kita cari find or file ID. Oke. Oke, kita masuk lagi ke controller. Oke, sudah otomatis dibind langsung yang tadi ya, masih config yang tadi. Nah, sekarang kita coba running sensor. Kita cek langsung. Oke, sorry, mungkin di sini salah metode. Tadi awalnya saya buat get by user ID, mungkin di sini get user ID, salah implement tadi. Oke, siap. Nah, sudah otomatis ya. Daripada teman-teman capek membuat kelas manual untuk repository, teman-teman bisa menggunakan package yang tadi saya informasikan. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini. Nah, tentunya ini akan menghemat waktu gitu. Di samping menggunakan package gini, nah teman-teman implement teman-teman itu sudah otomatis di extend sama Eloquent dasar ya, kayak find all data, create, update, delete. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi mendefinisikan ulang gitu. Nah, sekian untuk repository ini. Nah, tentunya dengan adanya repository pattern ini, teman-teman bisa membuat codingan lebih clean code, lebih mudah di maintenance. Karena kenapa? Ketika errornya masalahnya pada query, teman-teman tinggal langsung masuk ke repository. Nah, terus di controller fungsinya hanya mengkontrol saja. Jadi teman-teman otomatis sudah memfungsikan setiap metode, setiap fungsi ataupun memposkan fungsinya masing-masing gitu. Misalnya controller ya fokusnya untuk mengcontrolling saja, nanti repository fokusnya untuk urusan query, terus model khususnya untuk pemodelian data aja seperti relasi dan lain-lainnya gitu. Nanti next time juga ada tambahan lagi di next video, saya akan buatkan yang namanya service pattern. Kenapa? Nanti biar business logic teman-teman itu tidak dituliskan di controller, biar controller punya fungsinya itu untuk controlling saja, seperti mengisikan authorization, mengisikan form request, dan lainnya. Jadi, nanti business logic semuanya di service. Nah, sekian untuk tutorial
repositori Patreon. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman bisa bantu saya untuk men-like, ataupun jika teman-teman punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman bisa membantu saya, mohon dukungannya di like dan subscribe. Terima kasih.